Terima kasih kesempatannya. Tabea, salam Indonesia yang bineka. Bineka itu Indonesia. Boleh dijawab dengan bineka itu Indonesia. Baik, saya ulangi. Tabea, salam Indonesia yang bineka. Terima kasih. Agar tidak ada yang tertinggal salam satupun dari yang ada di Nusantara, dan pada prinsipnya kami di Komnas Perempuan sangat mengapresiasi acara ICIR ini sampai dengan kegiatan yang ke-6. Kami selalu bersama dan tentunya acara ini tidak mungkin berhenti tanpa ada sebuah hambatan yang masih dirasakan. Kita tadi mendengar dari komunitas yang ada di wilayah Maluku bahwa tantangan-tantangan itu masih ada. Dan kami melihat sebagai lembaga nasional HAM independen gitu ya, kami melihat bahwa ini sepertinya masih ada pola advokasi yang belum efektif, belum optimal. Karena mengapa demikian? Karena tadi dikatakan memang bahkan di Kemenko PMK pun sudah mendorong, bahkan melakukan upaya-upaya koordinasi lintas kementerian lembaga. Kami pun memberikan beragam rekomendasi kebijakan untuk beragam kementerian lembaga. Namun apa nih yang mesti kita refleksikan sampai titik ini? Dengan tidak mengurangi rasa hormat, apa yang menjadi pengalaman bapak-bapak tadi, Pak Yohanes, Pak Siwa, Pak Roni, kami ingin melengkapi pengalaman-pengalaman perempuan yang Komnas Perempuan dokumentasikan dari perempuan adat penganut agama leluhur. Jadi kebetulan memang sejak 2014 kami melakukan pendokumentasian pengalaman perempuan yang terdampak dari praktek diskriminasi negara yang selama ini terjadi begitu. Dan pada 2024 ini sepertinya kemenangan kecil itu belum patut dirayakan secara besar gitu ya. Mengapa demikian? Karena sejatinya harusnya sebagai negara hukum yang punya jargon Bhinneka Tunggal Ika dan prinsip Pancasila, kita tidak boleh meninggalkan satupun kelompok yang tertinggal dalam pelayanan publik. Kita tadi masih mendengar banyak pengalaman-pengalaman dari komunitas adat, baik dari sisi hak sipil, dari mulai pintu masuk administratif, KTP, pencatatan perkawinan, sampai hak-hak pendidikan. Itu mungkin bagi masyarakat model yang hidup sebagai kelompok urban, itu tidak pernah bisa membayangkan betapa perihnya menjadi pengalaman masyarakat adat yang hidup di dalam tantangan global yang masih berjibaku melewati tantangan-tantangan itu. Dari mulai secara stigmatisasi, fobia gitu ya. Tadi Pak Rektor menyampaikan bahwa stigma-stigma yang dilekatkan kepada masyarakat adat itu sudah berabad-abad. Tuduhan masyarakat adat primitif, tidak bertuhan, itu masih menjadi lekat perspektif masyarakat umum. Nah tentu ini ada masalah di mana yang harus kita urai begitu. Kita mulai dengan mencoba memperluas ruang-ruang perjumpaan yang bisa mempertemukan seperti ruang-ruang ini, mempertemukan kepentingan masyarakat adat dengan berbagai lintas gitu ya. Jaringan masyarakat sipil, akademisi, bahkan peneliti. Dan mohon diingat, masyarakat adat bukan sekedar menjadi objek tontonan, tetapi marilah kita memposisikan masyarakat sebagai subjek tuntunan dari pendalaman-pendalaman, penggalian-penggalian pengetahuan yang akan bermanfaat bagi bangsa ini. Jadi kami melihat bahwa persoalan strategi advokasi memang penting kita refleksikan. Mengapa sepertinya masih lambat, terutama secara khusus Komnas Perempuan juga mendokumentasikan beragam kebijakan diskriminatif. Tadi disampaikan ada banyak praktek-praktek kebijakan lokal yang dirasakan juga menghambat terutama
terkait pengakuan masyarakat adat yang pada prakteknya, implementasinya, ini memang seperti ada pemahaman yang terputus atas asal-usul kebangsaan Indonesia ini. Kita sebagai sebuah bangsa kehilangan memori sejarah tentang akar sejarah masyarakat adat yang menjadi bagian elemen terpenting pembentuk bangsa ini. Indonesia sejatinya terbentuk atas nation-nation kecil yang dikatakan masyarakat adat, dan kalau tidak ada masyarakat adat tidak ada Indonesia. Dan masyarakat adat itu menjadi roh penguat dari karakter keindonesiaan yang ada. Jadi kalau kembali pada apa yang menjadi topik kita sore ini, bagaimana tantangan-tantangan yang ada sampai 79 tahun Indonesia merdeka tetap dihadapi oleh masyarakat adat dengan berbagai jargon yang sudah dinyatakan oleh atas nama negara, baik Bhinneka Tunggal Ika atau moderasi beragama, tetapi tidak ada yang bisa melebihi kenyataan bahwa kita masih berhutang pada masyarakat adat. Negara ini masih berhutang pada pemenuhan dan perlindungan masyarakat adat, terutama juga perempuan adat yang menjadi subjek hukum pembentuk hukum negara ini. Kita melupakan akar hukum tradisi atau akar hukum masyarakat yang berkembang jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia ini berada. Tapi dengan kehilangan kesejarahan asal-usul sebagai bangsa, kita akhirnya kehilangan arah juga. Bangsa kita ke depan mau seperti apa? Ada transmisi regenerasi yang putus, pengetahuan yang terputus, sehingga keberlanjutan keindonesiaan ini juga menjadi tidak menapak pada buminya sendiri, sehingga tidak cukup kuat ketika tantangan-tantangan ini menerpa kita sebagai bangsa. Namun belum lama berlalu, dalam masa COVID, masyarakat adat menunjukkan daya lentingnya, daya tahannya dalam menghadapi tantangan virus begitu. Itu baru dari satu sisi virus. Tetapi dalam hal lain, masyarakat adat juga bisa menjadi bemper pertahanan budaya. Jadi ketahanan bangsa bukan hanya sekedar amunisi senjata atau infrastruktur persenjataan, tetapi pertahanan budaya bangsa justru ada di dalam budaya-budaya itu sendiri. Budaya menjadi ketahanan bangsa yang sangat natural. Tadi dikatakan juga oleh pembicara sebelumnya bahwa sebetulnya daya-daya kreativitas yang dimiliki oleh masyarakat adat dalam menghadapi tantangan juga bisa diwujudkan dalam beragam cara. Dan itu tergantung dari ruang hidup dan kebudayaan yang membentuknya, baik melalui kebudayaan musik, tari, yang bisa mengekspresikan bagaimana dia bisa menemukan kepulihan atau pemulihan dalam situasi tertekan. Dan saya pikir untuk saat ini menjadi tantangan kita. Tidak hentinya Komnas Perempuan ingin membangun sebuah kesadaran publik bersama bahwa ini adalah hutang peradaban kita bersama sebagai bangsa yang harus kita tuntaskan kepada masyarakat adat. Kita harus suarakan bersama bagaimana negara ini dengan serius memenuhi, meneguhkan, menetapkan undang-undang perlindungan masyarakat adat agar tidak ada yang tertinggal dari elemen bangsa ini untuk dilindungi. Jadi sudah 20 tahun Indonesia merancang undang-undang perlindungan masyarakat adat, namun sampai saat ini masih menjadi permainan semata karena masyarakat adat kembali hanya menjadi objek, bukan menjadi subjek. Menjadi objek tontonan, menjadi objek penelitian tanpa melibatkan partisipatif masyarakat adat dalam pengambilan keputusan, dalam pengambilan kebijakan, sehingga masyarakat adat selalu menjadi nomor sekian gitu. Jadi kembali saya ingin mengingatkan, mari kita sama-sama mengkampanyekan bahwa bila bangsa ini ingin terus berkelanjutan, kembalilah pada akar bangsa kita, yaitu masyarakat adat. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan akar sejarah bangsanya.
Marilah kita bersatu dan bangkit membantu masyarakat adat terpenuhi dan terlindungi hak konstitusional sebagai warga negaranya. Terima kasih.